Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Ayo, udah bangun belum semuanya nih? Udah semangat belum untuk ibadah hari Minggu? Pasti semangat dong, soalnya hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ane dan Kak Christine. Nanti adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Christine. Wah, siapa yang bersemangat di sini? Semuanya ya. Nah, untuk memulai ibadah hari ini kita akan menyanyikan lagu yang pertama, judulnya Hari Minggu, Hari yang Mulia. Siap? Yuk, ikutin gerakan Kak Ana ya. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Nah adik-adik, masih semangat gak? Udah mulai gerak-gerakin badannya? Oke, sekarang kita mau nyanyikan lagu yang kedua, judulnya Dari Terbit Matahari. Yuk, direntangkan tangannya. Kita akan nyanyi bareng ya. Semua ikutin gerakan Kak Ana. Yuk, nyanyi bareng yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, kita sudah menyanyikan 2 lagu pembukaan kita. Nah saatnya untuk membuka ibadah hari ini, mari Kak undang adik-adik untuk berdoa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini di mana kami dapat berkumpul kembali untuk melakukan ibadah hari Minggu kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, karena mau ajak adik-adik untuk berdiri dan kita nyanyikan lagu lagi, judulnya Di Pintumu Ku Datang. Siap, kita mau mengetuk-getuk pintu. Yuk, nyanyi bareng Kana ya. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok-tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar,
dan buka pintumu, ku masuklah. Nah adik-adik, tadi kita udah ketok-ketok pintu. Nah saatnya adik-adik siapin Alkitabnya. Yuk siapin dulu Alkitabnya. Karena habis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Christine. Yuk. Siapin Alkitabnya. Karena hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semua udah siap Alkitabnya? Yuk, kita nyanyiin lagu sebelum firman, judulnya Baca Kitab Suci. Semua tahu dong. Yuk, nyanyi bareng Kana ya, pakai gerakannya. Oke deh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, sebentar lagi kita akan membacakan firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing walaupun secara online, tapi kami yakin percaya hati kami bersatu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, pimpin mulut ini, hati ini, serta pikiran ini, biarlah semua apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan bisa tersampaikan dengan baik. Dan Tuhan, tolong siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk tertuju kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Ezra, pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 5. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Dengan perikop, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat pertama, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat kedua, beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Setiap di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang di Yerusalem. Ayat keempat, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia berada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat kelima, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah adik-adik, pagi hari ini kita berada di rumah kita masing-masing. Rumah yang saat ini kita tempati sangat nyaman dan indah. Itu semua pemberian Tuhan untuk kita.
Oleh sebab itu kita harus bersyukur untuk rumah yang saat ini kita tempati. Nah, untuk membangun rumah yang saat ini kita tempati itu bukan pekerjaan yang gampang. Mama papa pun sudah berusaha sangat keras untuk membuat rumah sangat nyaman dan indah untuk kita. Mama papa membuatnya agar kita semua lebih nyaman berada di rumah ketimbang di luar rumah ataupun bermain di sana. Nah, untuk membangun rumah sendiri itu memerlukan usaha yang besar, biaya yang cukup banyak juga, dan tidak sendiri mama papa mengerjakan untuk membangun rumah yang bagus. Diperlukan namanya adanya denah. Selain denah, kan denah itu untuk menata ruangan, misalnya ada kamar mandi di belakang, nggak mungkin kan taruh kamar mandi di depan, nanti ada tamu kok kamar mandi duluan, bukan ruang tamu gitu. Terus ada lagi bahan-bahan bangunannya, nggak bisa langsung bangun sendiri rumah itu kalau nggak ada pasir, genteng, semen, dan juga ada pekerjanya. Mama papa nggak mungkin membuat rumah sendiri, ntar ngaduk ke semen sendiri, terus pasang genteng sendiri. Itu pasti pengerjaannya sangat, bahkan diperlukannya orang untuk membantu mama papa membangun rumah yang nyaman. Nah, hari ini setelah selesai pengerjaannya, setelah ada denahnya, sudah ada alat-alat untuk membangun rumah, ada orangnya, lalu dikerjakan sehingga membangun rumah yang nyaman sesuai dengan harapan mama papa, sehingga kita senang berada di dalam rumah. Hari ini kita akan membahas bait suci yang ada di Yerusalem. Saat itu waktu zaman pembuangan, salah satunya ada Imam Ezra. Nah, Imam Ezra itu adalah salah satu yang ikut dalam pembuangan di Babel dan kembali lagi ke Yerusalem. Untuk kembali ke Yerusalem itu atas perintah Raja Persia yang bernama Raja Kores. Nah, saat itu Raja Kores memerintahkan untuk orang Israel kembali ke Yerusalem. Kenapa? Karena saat itu Yerusalem sangat menyedihkan. Banyak tidak seperti dulu yang tanahnya subur. Saat itu setelah bangsa Israel kembali ke Babel, akhirnya kembali ke Yerusalem karena Yerusalemnya sudah sangat menyedihkan. Untuk itu orang Israel kembali lagi untuk membangun kotanya. Nah, Raja Kores memerintahkan Ezra untuk kembali ke sana untuk mengatur orang-orang membangun lagi kota. Tapi Tuhan punya misi yang lain untuk Ezra. Apa misinya? Yaitu membangun bait suci. Selain membangun kota, tapi Tuhan juga mau di sana ada rumah Tuhan. Salah satunya yaitu dengan cara Imam Ezra kembali untuk membangun bait suci di sana. Nah, tapi nggak mungkin dong Ezra sendirian, Nabi Ezra sendiri, Imam Ezra sendiri untuk membangun bait suci. Akhirnya Tuhan memerintahkan beberapa orang dengan cara menggerakkan hatinya untuk ikut Ezra kembali ke Yerusalem. Selain membangun kota, membangun juga bait suci. Sama seperti mama papa kita membangun rumah nggak sembarangan. Nah, Ezra pun membangun bait suci pun gak sembarangan. Dia juga adanya denah, lalu bahan bangunan serta pekerja yang baik, yang semangat dan tidak mengenal menyerah, sehingga akhirnya bait suci pun begitu jadi dan indah sehingga banyak orang yang beribadah di sana. Nah, pada hari ini kita cerita tentang kuasa Tuhan yang besar. Tadinya kan bangsa Israel, saya kayaknya nggak mungkin lagi deh kembali ke Yerusalem karena mereka sudah putus harapan. Karena di sana sudah kotanya sudah kering, tidak ada harapan. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ternyata Raja Kores memerintahkan Ezra untuk membangun kembali Yerusalem sehingga akhirnya bangsa Israel mempunyai harapan baru. Ada bait
ada bait suci, mereka bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Nah, dalam situasi saat ini kan kita sangat terbatas, apapun yang kita lakukan pun semuanya terbatas, tapi kita tetap harus berharap sama Tuhan seperti bangsa Israel yang terus berharap sama Tuhan. Ternyata akhirnya Tuhan punya rencana baik, yaitu akhirnya Yerusalem bisa kembali seperti sedia kala. Sama saat ini walaupun kita terbatas, terlihat tidak ada harapan, tapi kita selalu berharap sama Tuhan akan kembali seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Nah, adik-adik, berarti hari ini cerita kita yaitu untuk selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa kuasa Tuhan akan membuat segala sesuatunya lebih baik daripada yang kita bayangkan. Nah, sekarang kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita, dan biarkanlah cerita yang boleh dengar bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lihat tidak mungkin, tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa akan menjadi mungkin, sama seperti bangsa Israel yang tadinya hancur, tidak kelihatan masa depan, tapi dengan kuasa Tuhan ternyata semuanya menjadi lebih baik. Kami juga percaya Tuhan dalam kondisi saat ini, Tuhan juga percaya Tuhan juga mampukan kami bangsa Indonesia untuk melewati tantangan yang Tuhan berikan, dan kami yakin bahwa kedepannya kami akan menjadi yang lebih baik lagi, baik dalam bangsa kami maupun pribadi kami. Kami juga berdoa dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami rumah yang nyaman, walaupun tidak besar, tapi kami sangat nyaman menempatinya. Terima kasih ya Bapak. Biarlah segera pandemi ini segera berlalu, kami bisa bersama-sama bertatap muka, bersama-sama kembali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama papa kami, biarlah selalu dalam lindungan Tuhan dan disehatkan, dilancarkan setiap segala usahanya. Terima kasih Bapak. Ini doa dari sempurna, tapi biarlah Tuhan yang boleh menyempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik, gimana firman Tuhannya dari Kak Christine? Semua udah dengerin kan? Hehe, karena percaya adik-adik di rumah pasti dengerin. Dan jangan lupa adik-adik, dilakukan setiap hari juga ya. Untuk merespon firman Tuhan, yuk kita nyanyikan lagu Cinta Akan Yesus. Yuk, ikutin gerakan Kak Ana ya. Oke. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Yeay, kita udah sampai di akhir ibadah hari ini adik-adik. Masih semangat gak nih? Masih dong. Yuk kita tutup ibadah hari ini dengan satu lagu judulnya Jalan Serta Yesus. Semua tahu kan ya? Yuk, siapa yang mau jalan serta Yesus hari ini? Yuk, ikutin gerakan Kak Ana ya, dan nyanyi bareng. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah mau nyanyi bareng Kak Ane, joget-joget bareng Kak Ane, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita menutup ibadah hari ini dengan doa penutup. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga ibadah ini sudah selesai ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya mereka mau menerapkan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi adik-adik akan melanjutkan kegiatannya. Kiranya Tuhan Yesus yang mau memberkati adik-adik dan keluarganya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk minggu ke depan yang akan berjalan. Biarlah Tuhan saja yang melindungi adik-adik dan keluarga mereka. Kiranya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih udah ngikutin ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Jangan lupa kakak-kakak tunggu kehadiran adik-adik minggu depan. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. See you next week.